Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya Hendra Kamajaya, CGP Angkatan 10 Kabupaten Lebak, yaitu mempersiapkan untuk terkait observasi ya, pra-observasi, yaitu dengan hari ini saya didampingi dengan rekan saya Pak Umar Yadi, SPDI, sebagai guru SDN 1 Damar yang bertugas atau mengajar sebagai mata pelajaran PIPB di kelas 3, betul Pak Umar ya? Betul Pak, di kelas 3 materi Quran Surat Al-Alaq. Baik, kita mulai saja Pak Umar ya? Baik Pak. Selamat siang Pak Umar. Siang juga Pak. Iya. Langsung aja Pak Umar ya. Baik Pak. Di sini saya akan mempertanya beberapa pertanyaan. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang akan Pak Umar laksanakan bagaimana Pak Umar? Oke, baik. Untuk materi kali ini di kelas 3 yang akan saya sampaikan adalah materi pembelajaran Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu pertama, anak-anak membiasakan membaca Al-Quran dengan tartil. Kemudian yang kedua, menulis Quran Surat Al-Alaq. Kemudian yang berikutnya menunjukkan hafalannya, dan yang terakhir yaitu menjelaskan atau menyimpulkan pesan pokok Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Oke, siap Umar ya. Jadi tujuan pembelajaran di sini nanti yang pertama membiasakan anak itu membaca Al-Quran dengan tertib ya, tanfid, terus menulis Quran surat ya, Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Menjelaskan pesan pokok ya Quran surat tersebut yaitu Al-Alaq 1-5 dan menyimpulkan pesan pokok ya Quran surat Al-Alaq. Baik, itu untuk selanjutnya dalam pembelajaran ini area pengembangan yang hendak dicapai nanti Pak Umar. Untuk area pengembangan sendiri saya akan fokus di pembacaan, penulisan, dan penghafalan Pak. Jadi lebih ke kognitif visualnya gitu. Karena ini kan masih kelas 3 ya, jadi lebih ke arah kognitif visual. Membiasakan membaca, kemudian membiasakan menulis, dan yang terakhir adalah membiasakan menghafal. Ketika sudah bisa membaca, menulis, baru kemudian menghafal Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iya. Terima kasih Pak Umar ya. Untuk selanjutnya strategi yang dipersiapkan nanti untuk pembelajaran yang akan datang. Untuk strategi pembelajaran yaitu cooperative learning Pak. Jadi anak-anak yang sudah bisa itu mengajarkan anak-anak yang belum bisa. Jadi sistemnya berkelompok. Nanti kita buat kelompok 5-6 kelompok, dan satu siswa menjadi ketua, dan ketuanya itu mengajarkan kepada teman-teman kelompoknya yang belum bisa membaca, menulis, dan menghafal Quran surat tersebut. Baik Pak Umar ya, terima kasih terkait dengan pra-observasi kelas ini. Ini akan dilaksanakan pada tanggal berapa nih kira-kira Pak Umar? Untuk materi pembelajaran Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini kita akan diajarkan di hari Senin tanggal 2 September 2024. Jam pertama Pak. Jam pertama. Baik ya Pak Umar. Terima kasih Pak Umar ya atas kesediaannya. Sama-sama Pak. Dan mudah-mudahan keterkaitan dengan adanya sebelum kita ke observasi kelas ya, dengan persiapan mungkin Pak Umar ya. Betul. Bisa nanti pembelajaran di kelas dapat berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih Pak Umar ya. Sama-sama Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Seperti biasa, sebelum kita belajar, mari bersama-sama kita silakan dibikin oleh Hasan.
Surat An-Nas. Bismillah. Terakhir surat Al-Falaq. Bismillah. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul adzim. Baik, kemarin kita sudah membaca dan menghafal surat Al-Alaq. Sekarang kita memahami pesan-pesan pokok surat Al-Alaq ya. Ini Bapak udah tulis. Mari bersama-sama kita membaca. Yang keras suaranya. 1 2 3. Oke, Bapak dulu kalian ikutin ya. Pesan pokok surat Al-Alaq. 1. Perintah membaca. Berarti perintah belajar. Alhamdulillah pelajaran hari ini kita telah usai ya. Kita sudah selesai. Pelajaran apa tadi? PAID tentang surat Al-Alaq. Berarti surat Al-Alaq itu adalah Quran surat pertama yang diturunkan oleh Allah, yaitu ayat 1 sampai ayat 5. Baik. Ada yang berani menjelaskan surat Al-Alaq itu apa? Hasan berani membaca? Ayo. Yang terakhir. Oke, ayo Hasan silakan. Ya, tepuk tangan buat Hasan. Oke. Silakan Hasan refleksikan atau hasil tadi belajarnya ya. Oke, sekarang ini baca Hasan. Yang keras. Oke, tepuk tangan buat Hasan. Baik, jadi intinya Quran surat Al-Alaq adalah perintah kita untuk berarti perintah kita untuk belajar. Oke, untuk pelajaran hari ini Bapak cukupkan. Mari bersama-sama kita membaca doa setelah belajar. Langsung Bapak pimpin ya. Setelah belajar, mari bersama-sama kita membaca doa. Berdoa dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak PP ya, Pak PD, alhamdulillah telah hadir di dalam kegiatan ini, dan yang saya banggakan rekan saya Pak Umar alhamdulillah telah membantu saya untuk menyelesaikan tugas yaitu calon guru ini, dan langsung aja Pak Umar ya terkait dengan tugas saya. Yang pertama di sini tujuan hari ini kita kemarin kita sudah adanya prapartisipasi
observasi di situ adanya, saya mau bertanya sedikit ke Pak Umar ya terkaitan dengan hasil dari kita observasi di dalam kelas kemarin. Pertama mungkin bagaimana sih perasaan Pak Umar ya, ketika pembelajaran itu dihadiri sama saya ataupun nanti dari rekan yang lainnya, perasaannya aja dulu. Oke. Terima kasih Pak Hendra ya. Kemarin setelah diobservasi dengan Bapak ya sebagai rekan sejawat guru di SD Cermin Damar, perasaan saya pertama bangga sudah ikut serta melihat, mengamati, dan bisa juga untuk mengevaluasi atau mengkritik secara konstruktif apa pelajaran atau metode pembelajaran yang belum saya kuasai atau yang kurang. Yang kedua, tentu saya juga merasa senang sekali, bangga dan senang karena ya saya juga ingin membuktikan bahwa saya juga bisa untuk mengajar dengan pembelajaran yang menyenangkan secara diferensiasi dengan karakter peserta didik yang berbeda-beda, dan tentunya itu pun menjadi sebuah evaluasi dari saya dan tentunya menjadi kritik juga kepada saya untuk mengembangkan pembelajaran yang lebih efektif dan menyenangkan. Terima kasih Pak Umar ya. Yang selanjutnya Pak Umar, strategi saya mengajukan kemarin itu metode yang dipakai pada saat observasi itu metode kemarin itu apakah menurut Bapak ya itu sudah pas atau belum untuk disampaikan ke siswa dalam pembelajaran kemarin? Kalau menurut saya metode yang saya sampaikan itu mungkin belum 100% pas Pak ya. Karena saya kebetulan waktu itu menyampaikan dengan metode cooperative learning, yaitu kerjasama. Jadi siswa yang sudah bisa itu mengajarkan siswa yang belum bisa. Nah, kekurangannya mungkin yang kurangnya itu adalah mengintegrasikan cooperative learning itu dengan game atau pembelajaran digital. Apalagi kita kan sudah punya sarana Chromebook ya, dan tentunya itu menjadi pencapaian atau pembelajaran yang bagus sekali untuk dikembangkan di pembelajaran berikutnya. Jadi ke depan kemungkinan saya akan mengintegrasikan antara pembelajaran tradisional dengan pembelajaran digital atau game yang lebih menyenangkan. Jadi kan ada pengembangan ya, metode. Ada tantangan nggak untuk mengarah ke metode itu? Tantangannya? Ya tentunya jelas Pak, karena metode yang saya gunakan kemarin itu kan cooperative learning kan kurang maksimal Pak ya, dan tentunya akan dimaksimalkan dengan metode edugame atau permainan pembelajaran yang sangat menyenangkan, yaitu dengan integrasi pembelajaran digital melalui Chromebook. Nah, tantangannya itu ya tentunya mereka anak-anak kelas bawah, kelas 3 itu kan belum menguasai dasar-dasar Chromebook. Nah, itu tantangan yang paling signifikan buat saya. Mungkin kedepannya bisa untuk mengenal dasar-dasar Chromebook, penggunaannya. Berarti itu dari hasil dari tindak lanjut yang tadi ya Pak ya? Iya, betul. Berarti setelah itu ada tindak lanjut untuk kedepannya. Oh iya. Nah, terus tadi setelah ada tindak lanjut dari siswa yang tersebut tadi, nah setelah itu pengetahuan. Nah, selama ini ya kita guru kan harus terus belajar. Pengetahuan nih yang Anda tahu merasakan ini setelah observasi ini nih, gitu kan? Apa sih setelah kita adanya observasi ini, pengetahuan yang perlu kita kembangkan ke depannya? Pengetahuan ke depannya khusus untuk peserta didik dulu Pak ya. Ya. Kalau peserta didik itu karakter Pak ya. Ternyata karakter siswa itu beragam dengan karakter yang memang berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lainnya, itu sangat beragam sekali. Untuk itu ya kita
harus mampu bisa mempelajari serta memahami pembelajaran yang sifatnya berdiferensiasi dengan metode-metode yang berbeda juga. Nah, itu pengetahuan yang saya dapatkan dari asal-asal kemarin. Terima kasih Pak Umar ya. Dan di sisi lain Pak Umar sudah luar biasa untuk pengembangan secara metode pembelajaran. Kedepannya nih saya tetap kita mungkin Pak Umar bisa menjalankan atau melaksanakan metode tersebut. Harapan saya sih kita mudah-mudahan dengan adanya metode pembelajaran yang luar biasa bisa menularkan kepada rekan sejawat. Mungkin ya kita untuk kegiatan akhirnya observasi ini ya cukup ya. Terima kasih atas bantuan Pak Umar khususnya pada saya terkait dengan tugas di CGP ini, dan mudah-mudahan kita kedepannya di SD khususnya SD kita SD 1 Dharma dapat berkembang lagi. Terima kasih. Kurang lebihnya Pak Umar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biasa.